Pokoknya setiap kali lu jual sesuatu, lu harus cari masalah orang apa yang tiba-tiba lu muncul kayak lu jadi pahlawan. Ini loh solusinya ini gitu. Itu entah doa atau apa beneran bro. Gue tapi bangkrut kebablasan 16 kali gue. Orang kalau udah masuk Tebet itu ya kanan kiri itu bisnis gue semua bro. Wih gile. Berto the Tebet man ya. Apa sih tantangan generalnya semua orang yang main di affiliate? Kadang-kadang duit itu bukan yang apa yang kita passion bro. Bunda dibeli ya bun. Tahu nggak kepala gue apa bro? Kasiannya di bisnisnya lagi jatuh bro. Mulai aja dulu pokoknya kalau mau sukses harus bangkrut 7 kali. Pertanyaannya sampai kapan manusia tuh butuh jatuh untuk lompat? Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat gue abis berapa tahun bro? 8 tahun ada ya? Wah lebih kali. Lebih ya? Bro Berto. Bro Berto itu siapa? Dia itu nama lengkapnya Berto Saksono Jati. Halo. Siapa dia? Dia adalah orang yang udah gagal 18 kali dan hari ini masih duduk di depan gue. Omsetnya gak besar. Cuman ya 5 miliar lah setiap bulan. Omset ya guys. Oke. Bro, Yes. 18 kali bro. What makes you stand and continue? Gue suka sih. Suka apanya? Suka tantangan. Asik. Gue pikir gue suka jatuhnya. Gue tuh dulu nangis udah habis bro. Air mata gue udah habis. Air mata gue udah habis. Gue dulu pertama bangkrut tuh nangis. Kedua nangis. Ketiga lah bangkrut lagi. Ya udah bikin lagi. Jadi mental gue udah sampai di situ sih. Oke. Dari sudut pandang lo, yang namanya kita bilang jatuh bangun dalam hidup itu kan normal. Tapi kalau jatuh bangun dalam bisnis itu menurut lo normal apa enggak? Wah sangat normal dong. Sangat normal. Biasa. Oke. Karena lu nggak bakal lompat kalau nggak jatuh kan. Betul. Pertanyaannya barusan dengan kalimat lo tadi nih, lo nggak akan lompat kalau lo nggak jatuh. Pertanyaannya sampai kapan manusia tuh butuh jatuh untuk lompat? Ini menarik sih bro. Ini menarik ya. Kadang-kadang kita udah kuat, tapi force major bro. Force major. Gue terakhir itu gue udah kayak gue mau pensiun nih. Udah di titik itu ya, Iya. berarti udah di titik, titik ya, stable yang I can pensiun ya. Betul, gue bahkan bisnis gue nggak pernah gue tengok 4 tahun bro. Itu jalan sendiri gue ke bisnis gue itu dateng satpamnya nggak kenalin gue. Jadi Nggak kenal kalau lo ownernya. iya, gue ownernya. Gue diminta tasnya, gue mau masuk ke gudang nggak bisa karena dipikir gue adalah orang lain gitu ya. Itu udah sampai di titik itu bro. Tapi ya gue nggak ngerti ya. Pandemi ini kan gue beruntun bro. Abis gue beruntun tuh. Jadi bisnis gue restoran tutup. Gue pikir dulu kan, oh ini sebentar lah. 2 tahun 3 tahun itu ternyata gue terlalu zona nyaman sih kayaknya. Sehingga gue tuh udah nggak, pikiran gue udah pengen pensiun kan. Jadinya strategi itu udah hilang bro. Oke. Gitu. Waktu itu bisnis apa aja bro yang khususnya yang 4 tahun lo nggak tengokin? Baju ya. Baju. Baju restoran. Lu sempet jalanin SB1M udah berapa tahun? SB1M tuh lebih dari 10 tahun sih. Ini buku baru atau udah lama? Ini buku baru setahun ya. Oke. Dan ini di luar digital marketing lagi. Oke. Storybook tuh apa sih bro? Storybook tuh kisah perjalanan kayak buku kungfu lah. Oke. Jadi gue tuh selalu seneng bro membuat catatan gue apa yang berhasil, apa yang gagal. Yang berhasil tuh biasanya gue tulis. Nah tulisan-tulisan gue tuh kayak gitu bro, lembaran-lembaran. Ini kenapa nggak dijadiin buku? Gue jadiin legacy buat orang-orang yang mau menjalankan bisnis sama seperti gue. Mereka tinggal modeling ya? Tinggal modeling. Berarti di sini lebih ke, gue sempat ada bacaan tuh formula ACIIBK itu apaan? Iya jadi gini kan, kalau ini kan jatuhnya kan kayak content creator mempromosikan barang orang kan. Gimana sih supaya kita setiap konten tuh ada potensi penjualan ya? Bukan pasti ada penjualan ya, potensi. Ya A-nya tuh kan audio harus jelas. C-nya tuh cahaya harus terang, harus pakai ring light kayak gini. Karena biasanya orang tuh ya ngonten aja, nggak mikirin cahaya, nggak mikirin, padahal itu kan basic kan. Tapi dengan ACI BKMS FC3 ini paling nggak, yang M-nya itu kan masalah, yang paling penting itu masalah solusi. Pokoknya setiap kali lu jual sesuatu, lu harus cari masalah orang apa yang tiba-tiba lu muncul kayak lu jadi pahlawan. Ini loh solusinya ini. Gitu. Oke, coba kita runut ya. A itu tadi audio. Audio harus pakai mikrofon. C itu cahaya. Cahaya. I-nya?
Itu interaksi. Interaksi. Jadi setiap konten kita ada yang nanya, lu harus jawab. Oke. Karena itulah yang membuat orang beli. Oke. I-nya satu lagi? I itu ide. Ide. Idenya itu mencakup MSFC3 tuh masalah, solusi, fitur, call to action, perintah beli. Jangan lupa kalau udah mereview lo harus nyuruh orang itu beli. Gitu bro. Kalau BK? BK tuh brutal dan konsisten. Brutal dan Iya, jadi lu lakukan secara masif dan konsisten. Berarti buku ini sebenarnya ditujukan kepada teman-teman yang mau ngonten di TikTok. Yes, content creator Atau sebenarnya mau di jual apa aja sosial sih? media manapun. Yang penting dia kontennya itu bisa punya potensi Penjual ya. Oke, berarti lo udah tahu lo harus beli buku apa untuk itu gitu. Ada di sini, linknya ada di bawah. Bro, ngomong-ngomong gua yakin konten yang ngomongin tentang masa lalu lo udah ada di podcast. Atau maksudnya orang udah banyak cerita lah, lo udah pernah diundang dikasih solusi kalau nggak salah. Kasih solusi itu nggak ngebahas bisnis gue sih. Jadi ngebahasin apa? Lebih ke affiliate sih. Affiliate ya. Gue kayaknya pernah lo- nih. Untuk journey bisnisnya kayaknya di sini deh. Di sini, oke. Berarti kita masuk ke situ ya. Oh iya, ini menarik sih. Oke. Masa lalu indah sih ini. Masa lalu ya. Jadi kita pengen belajar dari masa lalu lo yang membuat lo jadi survivor di saat ini dan striver. Maksud gue kalau survivor tuh banyak ya. Banyak orang jatuh akhirnya bertahan. Tapi bertahan dan bertumbuh itu sedikit bro. Yes. Dan bertumbuh brutal itu juga sedikit. Iya kan? Nah, apa sih yang bisa lo share kesalahan-kesalahan lo yang menurut lo paling fatal dalam 18 kali kegagalan lo itu? Oke, gue mungkin mulai dari ini ya. Gue mulai pertama bisnis tuh SMP bro. SMP tuh gue jualan stiker. Awalnya tuh abang gue modal 200 perak jual 2000 perak. Oke. Dagang nih cuy. Parah. Lo orang Padang ya? Hah? Bukan. Jawa, Jogja gue. Asik. Terus abang gue dapat duit kan. Tiap hari bawa duit jajanin gue. Gue bilang gue mau dong tin kayak gitu. Ya udah. Tapi gue nggak bisa jualan. Diajarin abang gue, lu taruh aja stiker ini di atas meja. Udah orang nanya ini apa sih? Oh ini 2000. Udah lu bilang aja ini 2000 gitu. Nah dari situ terjadi penjualan setiap hari bro. Nah dari situ gue, enak ya punya duit sendiri ya. Nah dari situ gue kepikiran ya udah nyari duit sendiri. Nah triggernya itu sebenarnya ketika gue bisnisnya lebih serius, ketika udah masuk mau jalan-jalan SMA ya, gue minta Nintendo, bokap gue nggak punya duit bro. Padahal harganya cuma 300.000 ya. Gue pikir gue harus nyari duit sendiri nih. Ya udah akhirnya gue nyari duit sendiri, ketagihan lah sampai gede sekarang nih. Nah dari situ ya. Banyak belajar sih ya. Terus apa tadi bro? Gue gampang ke distract. Oke. Lo nyari duit sendirinya mulai dari mana di SMA? Kan lo pengen beli Nintendo kan? Apa yang lo lakuin? Di SMP lo jualan stiker. Ya jual stiker. Nah kalau udah SMA tuh udah mulai ke baju. Iya nyetak sendiri, jual ke teman. Nah itu duitnya lebih banyak lagi tuh. Ya, oke. Nah dari situ mulai bikin toko. Toko baju berkembang. Itu di kuliah atau di SMA? Di kuliah gue. Di kuliah. Oke. Awal-awal masuk kuliah ya. Oke. Udah bikin toko. Iya. Buset, udah langsung bikin responsibility tuh, harus bayar toko, harus bayar sewa. Iya. Dan itu langsung buka 3 toko lagi ya. Jadi gue tuh termasuk yang beruntung ya bro. Begitu buka duitnya bagus. Kok nih duitnya tadinya pengen gue ibaratkan masih anak muda pengen foya-foya. Mungkin nonton teman-teman pengusaha kali ya, bikin toko satu lagi. Nah gue pikiran biasanya orang tua tuh lagi nungguin anaknya belanja, dia nyari makan ada restoran gak sih sekitar sini sih? Di sekitar sini ada restoran gak sih? Kenapa nggak gue bikin aja? Jadi dulu gitu bro, gue kayak makanya di situ lah dulu bank itu seneng banget sama gue bro. Jadi gue bayarnya rajin, investor tuh sampai rebutan masukin duit ke gue dan itu grow-nya gue kencengnya di situ ketika uang investor masuk jalan tangan. Kalau dibilang katanya dulu tangan emasnya ditebet lah. Jadi orang kalau udah masuk tebet itu ya kanan kiri itu bisnis gue semua bro. Wih gile. Berto the tebet man ya. The tebet man. Ya cuma ya dalam perjalanan ya itu ya. Ada sesuatu yang gue mungkin ya gue gak siap bahwa pasti akan ada jatuhnya. Nah disitulah ya, learning paling serunya itu adalah ketika jatuhnya itu sih bro. Wow. Gitu. Apa itu jatuhnya? Gue dari tadi dengerin cerita lu bisa kategoriin diri lu spekulan nggak? Iya benar. Spekulan. Iya. Ya?
Kelemahan gue itu adalah ketika gue bikin bisnisnya belum running well, gue bikin bisnis lagi. Oke. Yang Jiwa ini- konglomerasi ya. Iya. Sayangnya itu tidak dibarengi dengan itu gue terlalu percaya sama orang sih, jeleknya itu kan. Mas ini ada masalah, ya udah lu atur sendiri lah masalahnya. Padahal yang tahu itu bisa menyelesaikan masalah tuh gue gitu, karena dia kan anak baru juga ya, nggak ngerti. Gue tinggal, wah yang di sini jadinya punya masalah di mana-mana gitu kan. Nah yang itu gue nggak prepare sih, akhirnya wah itu banyak berantakannya di situ sih. Jadi lu dulu not ready untuk facing problem ya Betul. di awalnya itu. Iya. Karena pokoknya lu adalah sistemnya speculation, build, bukan build, grow and sustain. Betul, karena gue terasa sama orang, lu dong kan lu udah gue gaji, lu yang nyelesain masalah dong. Ternyata leadership gue masih jelek banget dulu. Oke, keren. Dari situ gue yakin lu pasti juga ikut. Kan kalau lagi kondisi kayak begitu, kalau ibaratnya kekemplang gitu kan, akhirnya ikut course ini, ikut. Betul. Lu ikut kan? Iya, akhirnya gue nyari-nyari coaching sih. Heeh. Lebih kepada gini sih, dulu bro gue merhatiin kok ada Kentucky Fried Chicken misalnya gitu ya. Nggak apa-apa ya ngomong gini. Oh, nggak apa-apa. Kok bisa ya nggak ada ownernya bisa jalan sendiri dengan berbagai macam cabang. Nah itu yang gue nyari coach deh, nyari coaching tuh di situ. Gimana sih cara bisnis bisa jalan sendiri? Guanya jalan-jalan gitu. Heeh. Tapi lu masih percaya kalau bisnis bisa jalan sendiri, lu harus jalan-jalan? Kan narasinya sekarang setelah gue selesai sih, akhirnya yang tadi yang kita ngomongin itu ya, mungkin lu yang jelasin nanti ya. Tapi sebenarnya jalan sendiri bener bro, jalan sendiri itu bener. Kan tadi gue udah cerita ya, gue satpam Mabim nggak tahu ya. Cuma kalau mungkin nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah ya, gue salah penempatan orang sih, atau mungkin yang lu bilang tadi sebenarnya bukan orangnya, sistemnya kali ya. Iya. Karena gue dulu tuh beruntung sih, mungkin pas 18 bisnis jalan itu kebetulan orangnya itu kan bagus-bagus ya. Gue nggak ngapa-ngapain itu jalan sendiri bro. Tapi ternyata ini jadi nggak tahu ya, ini jadi kesalahan atau apa ya. Gue tuh sama bokap gue selalu bilang, kamu tuh jangan lama-lama jadi karyawan, kamu jadi pengusaha juga. Dan orang yang gue percaya yang bisa menyelesaikan berbagai masalah jadi pengusaha semua bro. Dan nggak ada regenerasi. Begitu digantiin orang baru, itu berantakan lagi. Oke. Ya tadi gue sempat ngobrol sih sama Berto. Jadi kita menyimpulkan bahwa sebenarnya bukan mencari orang yang tepat itu susah. Tapi lebih mudah membangun sistem agar menciptakan SDM yang tepat. Jadi SDM itu kan menjadi tepat itu proses. Yes. Tapi menerima SDM yang langsung tepat itu kan kemungkinannya sangat kecil. Tapi sistem yang bisa membangun itu tepat. Jadi menjaga lah. Ada koridornya. Kalau kita ngomong tuh jadi shepherd. Jadi ada koridor, dia jalan di situ-situ aja. Kesalahannya di situ-situ aja. Jangan loncat-loncat. Takutnya semua orang kepercayaan lo itu modeling lo bro. Speculating semua. Dan itu faktanya bro. Itu faktanya. Mereka jadi pengusaha semua sekarang. Jadi dari situ apa yang membuat lo shifting besar-besaran ke TikTok bro? Menjadi afiliator. Jadi gini bro, ini mungkin gue bukan rasis ya. Kelemahan orang Jawa kali ya, nggak enakan bro. Jadi kalau ada yang nyolong, ya udahlah besok jangan diulangin deh. Nyolong lagi, ya udah nggak apa-apa, besok jangan diulangin ya. Dan itu fatal banget sih, membiarkan orang nggak bagus ada di lingkungan kita gitu ya. Ya, gue akhirnya kayaknya gue harus yang lu bilang tadi solopreneur ya kayaknya. Gue lebih senang mengerjakan sesuatu yang sendiri. In your control lah ya. Ya, sesuatu yang bisa gue kontrol sendiri tanpa gue ada karyawan gitu kan. Karena kan kalau affiliate ini kan enaknya kan sebenarnya yang sibuk kan si sellernya kan. Dia yang bikin sistem, dia yang bikin packing, pengiriman, bahkan sampai komplain-komplain tuh semuanya ke sana bro. Yeah. Nah gue tuh tinggal ngonten, ditinggal aja udah beres gitu ya. Nah ini kayaknya sesuatu yang gue ya mungkin jadi impian gue dari zaman dulu sih. Oke. Affiliate ini. Lu bangun SB1M itu waktu itu berapa tahun yang lalu? Berapa ya? 10 tahun kali ya? 10 tahun. Apa yang melatar belakangi lu bangun SB1M? Jadi gini bro, gue tuh kan orangnya yang tadi gue bilang ya, kutu loncat ya. Gue suka sesuatu yang baru. Bisnis konvensional gue udah jalan. Nah gue pengen sesuatu yang kalau digital marketing kira-kira gue bisa nggak ya membuat dari nol. Dulu tuh ngobrol kayak gini, sama-sama pengusaha, kita coba yuk kalau digital marketing bisa nggak kira-kira dapat 1 M omset dalam berapa bulan. Kalau kita melakukan, karena kita dulu kan ini
ikut kursus kayak Ana Ahira kan lu. Iya, kita aduh. Ana Ahira. Itu sih kacau ya zaman-zaman itu ya. Legend kan. Oh, dengan ilmunya dia kita terapin, bisnis kita dimasukin ke online, orang bisa beli barang kita dari online. Dan itu bener bro. Kita bisa. Jadi 1M itu kurang dari 1 tahun sih dengan melakukan ya ilmu-ilmu itulah digital ya. Cuma kesalahan gue tuh dulu kenapa 1M ya, harusnya 100M gitu, 1T. Oh iya. Jadi doanya sampai situ doang. Iya. Jadi sampai situ selesai gitu. Iya, udah puas, udah cari lagi yang lain gitu. Oke. Jadi waktu lu melatar belakangi SB1M itu adalah lu pengen mengeduket banyak orang atau gimana? Iya, jadinya ketika gue berhasil, ternyata banyak orang ajarin gue dong, gue juga punya bisnis konvensional gimana di online lo. Ya udah dari situ, gue bisnisin aja gitu ya. Jadi kan gue kan selalu mikirnya bisnis ya. Oh, gue energi gue keluar, lu ini dong paling gak kasih uang gue kopi lah gitu kan. Nah gue bikin sebuah kelas yang dimana ya itu kelasnya itu membuat orang-orang yang punya bisnis konvensional di online kan. Kayak gitu bro. Wow. Kalau kita kembali ke belakang, apa yang membuat lu masuk ke industri fashion bro? Lu cukup lama di situ kan? Iya lama gue fashion. Pertama gue cuma mikir bisnis apa yang tidak bakal kena badai. Pertama, selama orang nggak telanjang dia akan beli baju terus bro. Oke. Tuh, selama orang pasti lapar terus, dia akan beli makanan terus. Makanya restoran dan baju itu kan istilahnya apa? Sandang ya? Sandang pangan. Sandang pangan papan ya. Nah di situ. Tapi ternyata pikiran itu terbantahkan dengan kalau ada barang yang lebih murah dan bagus, orang bisa pindah ke lain hati. Yes, itu yang gua dulu nggak sampai ke situ bro. Karena waktu itu kan gue zona nyaman bro. Lu bayangin bro, gue nih maaf ya buat teman-teman yang dulu pernah beli di toko gue. Gue modal itu 14.000, jualnya itu 250.000 bro. Jadi kayak cepetnya ya ada masanya lah. Marginnya lumayan gede. Nah begitu marketplace masuk, dia kan ngambil untungnya tipis ya. Ternyata gue dulu pikir nggak mungkin lah orang masih cinta lah sama produk lokal. Local pride bro. Ternyata local pride itu kalau duit masyarakat juga nggak cukup, nggak jadi local pride lagi bro. Pokoknya barang bagus gue beli dari impor ya gue beli deh gitu. Iya. Sekarang kuncinya adalah bagus, nyaman, murah. Betul. Makanya akhirnya teman-teman distro itu kan akhirnya harganya menyesuaikan sekarang. Tapi distro sempat ada masanya sih. Sempat ada masanya distro tuh di mana-mana. Terus sempat ada masanya distro juga collapse. Jadi iya betul. Gitu. Sekarang semua ke online sih. Lebih ke online. Pada saat lu udah jatuh bangun. Itu prinsip apa yang lu pegang sampai lu never give up? Apa yang lu diajarin sama orang tua lu atau lingkungan lu yang membuat lu tuh never give up? Atau mungkin lu pernah ngerasain, gue pernah ngerasain 1M begitu gue jadi 0 ya gue bisa lah ngerasain 1M lagi, orang gue pernah ngerasain. Apa sih yang membuat lu sampai? Gue itu orang yang penasaran bro. Kalau gue bisa dapat 10 juta pasti gue bisa dapat 100 juta nih. Kalau gue pernah dapat 100 pasti gue bisa dapat 1M. Kalau gue 1M pasti bisa dapat 10M. Nah itu rasa penasaran itu mungkin yang membangkitkan gue gitu. Padahal ini udah depan mata nih 10M nih. Kenapa pas udah di sini jatuhnya di sini ya? Mungkin ini bukan jodoh gue di sini. Nah, gue cari restoran, toko baju, digital marketing. Pokoknya ya itu rasa penasaran gue itu yang membuat gue ini sih tetap jalan sih ya. Bro, bisnis lu yang paling besar omset yang in your lifetime itu bidang apa dan berapa? Gini aja berapanya gue di ini sih di distro. The biggest number yang lo pernah lihat di distro sih. Tapi gini bro, waktu pertama kali gue distro itu kan gue masih anak-anak, di mana orang baru mulai belajar kuliah. Nah di tahun itu gue udah bisa beli 1 rumah, 2 apartemen sama 2 mobil. Nah itu lo mungkin ya. Tuh, Nil, gitu ya. Lo hitung aja tuh 1 iya. rumah 2 apartemen. Dan itu cash loh bro. Maksudnya orang-orang yang baru masuk kuliah itu kan ngeliat, wah gila juga ya. Gue juga, wah iya juga ya, kok ternyata teman-teman gue belum sampai ke situ gitu ya. Nah mungkin itu prestasi awal gue yang paling bikin gue kaget sih. Ternyata teman-teman gue nggak punya apa yang gue punya ketika, ya mungkin mereka juga tidak melakukan apa yang gue lakukan selama SMP SMA mungkin ya. Kan dari SMP bro bisnis itu kan. Tapi fondasi lu gara-gara jual stiker Nop 200 perak dari 2.000 kan lu udah ngerti margin ya. Jadi lu udah lumayan ke style sama margin gede. Lu nggak ke style sama margin kecil gitu kan. Tapi lu pernah masuk ke industri yang marginnya kecil?
Sekarang ini 10% kan. Tapi GMV-nya gede. Tapi emang gini sih, menyesuaikan sih. Emang era dulu kan beda bro. Sekarang era marketplace ini kan udah ngeri bro. Tabrak-tabrakan mau dibilang kita ngeluarin value juga, kita juga harus hati-hati juga. Value-nya pas nggak nih di orang, mau nggak dia tetap beli walaupun value lu tinggi gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau gue sih berpikirnya gitu. Jadinya gue sekarang mainnya, makanya ada BK itu brutal dan konsisten. Ya udah gue profit margin kecil, tapi gue bikin akun bukan cuma satu bro, 7, 10. Gue planning gue tuh setiap 6 bulan bikin satu akun. Jadi gue memperlakukan affiliate ini sebagai franchise. Iya. Cuman bedanya lu bikinnya berarti satu akun fokus ke satu industri gitu ya. Jadi kan gue ngeliat nih, gue waktu pertama kali di TikTok itu kan di bulan ketiga itu gue 1,5 M bro. Itu kan setara kayak lu punya restoran bro, 1,5 M dengan komisi 150 juta kan di bulan ketiga loh. Itu bokap gue sampai nanya, kamu modalnya berapa miliar gitu. Modalnya. Iya, kan kita biasa bikin restoran kan, bikin toko baju yang modal MM-an untuk dapat 100 juta itu kan butuh MM-an kan. Gue bilang modalku apa ya? Mikrofon 200.000 sama barang dikirimin sama seller. Wow. Tapi lo udah punya fondasinya sih, lo udah punya keilmuan di digital marketing juga, jadi bukan. Iya sih. Tapi transisi lo waktu mulai ngonten itu ada something yang different nggak? Atau memang lo udah nyaman ngonten? Wah gila bro, gue itu kan orang di balik layar, digital marketing kan, gue orang yang nggak tampil kan di belakang. Itu beban juga bro, beban juga ya. Tampil gitu, orang gue dulu TikTok itu gue ledekin bro. Gue ngeliat teman gue jualan TikTok, bunda dibeli ya bun. Tahu nggak kepala gue apa bro? Kasiannya di bisnisnya lagi jatuh bro. Wow. Yang gue nggak tahu ternyata di TikTok itu orang yang kayak gitu. Ini gue udah ketemu beberapa orang ya. Rata-rata ibu rumah tangga itu bisa 3M sampai 5 miliar bro. 300 juta sampai 500 juta dengan cara, halo bun aku punya panci nih. Kalau kamu, ini terakhir baru nih ada, gue nggak bisa sebut namanya, itu 800 juta. Dia solopreneur. 800 juta cuma satu akun ya bro. Wow. 800 juta sebulan, lu kebayang nggak? Cuma halo bun, aku punya panci ini, kalau kamu beli samaan belinya di sini ya. Nah itu trigger gue, wah gue kayaknya seneng dari sini. Tinggal perbanyak aja, mau berapa akun. Ibaratnya gitu. banyak toko lah ya. Iya, jadi kayak buka franchise lah, kayak konvensional tapi yang model affiliate gitu. Apa yang akan didapatkan oleh orang secara eksplisit setelah membaca storybook SB1M? Mungkin apa ya, lu yang ngonten berpotensi penjualan sih. Karena ngonten itu nggak asal sih. Ngonten itu nggak asal tapi ada strukturnya lah ya. Jadi bukan mulai aja dulu ya? Mulai aja dulu ya benar. Tapi kalau mulai aja dulu tadi tapi nggak ada call to action misalnya, bisa jadi orang nggak jadi beli loh. Oke. Misalnya aku punya topi ini keren banget topiku ya. Wah bagus ya. Itu orang bisa skip. Tapi kalau misalnya gila topi ini gue beli, tau nggak 500.000 tapi gue beli cuma gocap. Lu beli di sini deh beneran deh. Itu orang langsung ke trigger, oh iya juga ya, bagus tapi murah ya, beli gitu. Gitu. Jadi ini kayak strukturnya untuk orang beli lah gitu. Di dunia content creation itu, buat kalau kita ngomong affiliate atau konten yang menghasilkan uang itu ada storytelling yang berbeda-beda nggak sih bro? Kayak misalnya gue pernah denger ada temen gue, dia tuh nggak pernah jual, tapi dia bikin drama, misalnya orang naik motor dia pakai helm. Terus helmnya, terus ceweknya kepikiran dia sebenarnya itu saudaranya, terus dikira dia sama cewek lain, terus helmnya dibanting. Nggak taunya penjualan helmnya naik, padahal dia nggak pernah bilang beli nih helm gitu. Nah itu kayak semacam, gue pas denger story itu gue bilang wow, dan konten itu ditonton sampai misalnya 5 juta view gitu. Jadi teknik konten itu berbagai macam ya. Ada hard selling, storytelling, tapi akhirnya bro semua itu jodoh-jodohan. Kalau gua storytelling kayak gitu nggak laku, karena orang akhirnya seneng denger ceritanya doang gitu. Tapi kalau misalnya langsung, berarti lu memberikan advice, lu mengarahkan gitu ya. Itu langsung ya. Dan gilanya apa bro? Ada orang yang bikin kontennya estetik dan lain-lain, bisa jadi penjualannya kurang bagus loh. Dibanding, lagi promo nih, lu beli deh sekarang juga. Nah itu kalau gue sebutnya itu jurus nebeng. Karena orang mungkin udah suka barang ini dan dia udah lihat dari konten kreator yang estetik itu kan. Tapi dia nggak, yang estetik biasa nggak ngomongin harga tuh. Tapi tiba-tiba dia scroll muncul kita algoritma TikTok tuh enaknya gitu bro. Kalau orang udah suka nonton ini, dia akan nonton ini dikasih ke konten yang lain. Nah konten kita itu bisa mainkan langsung. Lu tahu nggak sih harganya berapa?
Jadi orang langsung beli di situ. Gue ada pertanyaan yang sedikit, ini penasarannya gue ya. Bahkan tadi gue session sama narasumber berikutnya, pertanyaan yang tadi lo sempat ketemu juga, itu dia bertanya, Nil kira-kira afiliator TikTok tuh umurnya berapa lama ya? Iya, menarik sih. Menurut lo gimana? Dengan melihat perubahan yang cukup. Namanya sekarang kan menurut gue ya perusahaan itu akan selalu content creator menurut gue nggak ada matinya bro. Oke. Cuma platform itu yang gue khawatir bisa berganti-ganti. Oke. Nah that's why personal branding is key sih. Personal branding is key. Personal branding itu penting karena ketika orang sudah terasa malu, lu mau platform apa aja, mau ke Shopee, mau kemana, orang akhirnya belinya sama kita juga bro. Nah itu yang harus dibangun dari sekarang sih. Karena kita ngomong personal branding, ada kekhawatiran atau mungkin kecemasan ya. Banyak orang itu kan masih merasa dirinya itu gue nggak pas nampil depan kamera. Terus kedua banyak orang masih confuse personal branding. Gue tuh kadang-kadang memang suka bingung juga kalau ngomongin personal branding. Kalau ada 1 juta orang berarti ada 1 juta different brand atau 1 juta brand mirip-mirip ya. Maksudnya 1 juta orang punya personal branding gitu ya. Iya. Itu apa nggak akan jadi saturated banget ya? Iya bisa jadi. Berarti ujung-ujungnya yang survive memang persentasenya kecil ya? Iya kan di bisnis kan juga sama ya kayak gitu ya. Hanya gini bro, kalau kita nggak tampil muka itu gue udah banyak, gue kan 2 tahun ya, udah 2 tahun ya. Study case banyak banget orang yang personal brandingnya bisa dari suara juga. Iya. Halo ya suara cempreng-cempreng kayak gitu orang suka. Sama gini, jadi ini menarik sih, bahkan lu sebenarnya nggak pakai personal branding juga bisa asal lu pinter menunjukkan produknya. Oke. Karena biarkan orang lain yang personal branding, mereka yang menjelaskan, kita yang closingin bro. Oke. Jadi to the point gini, oh ini yang tadi dimaksud. Jadi gue banyak video yang langsung kayak gitu bro. Ini loh yang video tadi dimaksud, lu udah tahu belum harganya berapa? Lu pakai stitching juga enggak? Enggak dong. Itu stitching kurang Etika ajar. dong ya, kurang ajar ya. Itu kurang ajar banget. Jadi maksudnya begini. Iya, soalnya gue sering banget bro, gue lagi nonton ya, jelasinnya keren banget, tapi gue nggak beli, gue scroll, tiba-tiba muncul, ini loh barangnya, tau nggak harganya berapa? Cuma segini loh, ternyata murah ya, wah beli gitu, belinya di orang yang itu bro. Iya. Dan itu sih sebenarnya nggak nyalain aturan, kan ngonten kan bebas kan. Iya. Gue pernah sih beli mic dari link lu ya. Iseng. Thank you. Anyway, bro, kalau kita ngebahas affiliate, apa sih tantangan generalnya semua orang yang main di affiliate? Atau mindset yang salah mungkin? Pengen cepet kaya kali ya. Sama ngotot dengan produk yang dia suka. Nah ini gue suka nih. Kenapa? Lu juga sama kan? Lu juga waktu dagang kan pengen cepet kaya dong. Gak mungkin lu mau kayanya lama. Betul kan? banget sih. Kenapa mindset menurut lu nih? Kenapa mindset pengen cepet kaya tuh salah? Biasanya kalau pengen cepet kaya tidak sesuai harapan dia berhenti sih. Oke. Gue pengen kayak Om Sunil nih 1M dalam waktu 3 bulan. Oh ternyata gue nggak bisa ya. Dia nyerah sih di situ. Nah kalau di affiliate itu menariknya itu karena karena gue udah 2 tahun ya. Gue tuh dulu gini bro, lu jualan ini deh, mikrofon laku banget gitu. Gue udah jualan bro, udah 8 bulan kagak laku gitu. Tiba-tiba dia banting setir jualan tas. Nih ada teman gue ya, begitu dia jualan tas langsung 3 miliar bro. Di bulan itu ya, langsung 3 miliar. Lu bayangin gak? Berarti gue mikir, wah ternyata setiap orang ada jodoh produknya masing-masing. Dan itu yang kita cari untuk sebagai affiliate. Oke. Jadi nggak boleh kekeh, nggak boleh merasa. Iya, nggak boleh jatuh cinta sama satu produk sih. Atau merasa ini passion gua, ini produk gua. Loh bro, teman gua tuh ganteng bro, langsing harusnya dia jualan fashion. Dia tau nggak jualan apa? Jemuran bro sekarang. Gila, 100 juta sehari jualan jemuran. Wow, Bunda gitu. Gue bilang, dia ngobrol, mas gue sebenarnya kagak mau jualan ini mas. Gue pengennya fashion keren gitu ya. Tapi kenapa gue jadinya ke emak-emak gitu ya. Tapi ya rezeki lu di situ ya. Akhirnya dia terus jualan jemuran terus gitu sampai sekarang. Bro, lu bisa cerita beberapa case study yang menurut lo unik dari affiliator ini. Misalnya kayak tadi lo barusan cerita nih unik nih. Orang yang fitnya sebenarnya di fashion,
Tapi jualan jemuran gitu. Ada nggak beberapa case study seperti itu? Ya teman gue lebih unik lagi ya. Eja Yayang jualan BH sekarang bro. Oh ya? Jualan Cowok? BH. Cowok. Oh wow. Artis cilik gitu jualan BH dia. Jadi ya dia tuh kan sama kayak gue mirip-mirip ya. Pengen study case gue kalau jualan BH laku nggak ya? 300 piece dia sebulan. Halo bunda, kalau mau beli BH untuk anaknya beli di sini ya. Wow. Gue jujur gue dulu juga jualan BH itu gue satu hari bisa 40 piece bro. Ya. Cuma gue kayaknya balik karena gue punya beberapa akun nih. Gue ada akun yang Gen Z bro, yang anak muda, yang gue dandannya keren kayak pakai jaketnya anak muda. Gue khawatir kalau dia scroll ngeliat gue jualan BH tuh jadinya gue nggak dipercaya lagi. Jadinya gue mutusin itu problem ya. Gue akhirnya mutusin itu. Nah, terus yang paling menarik sih ini ya, ibu-ibu yang dulu tuh awalnya dia sekarang juga 3M juga sebulan. Awalnya tuh ngonten karena suaminya pakai helm. Dia cuma ayah nih jangan lupa helmnya. Nah dia menceritakan kegiatan dia sehari-hari dari helmnya, terus dia kunci gembok. Ini aku pakai gembok yang ini ya, belinya di sini. Masuk ke rumah, kasetnya dia cerita. Aku pakai kaset ini ternyata aku beli di online murah. Dia setiap hari kayak gitu aja bro, keliling. Jadi semua barang rumahnya lah ya. Itu 4M bro, 400 juta sebulan. Kerjaan dia tuh cuma dari rumah, nganter suaminya sambil terus ngonten sampai pokoknya sampai dapur, pancinya yang dia pakai apa, setiap hari kayak gitu. Itu udah 4M sebulan. Dia WA gue, mas kok gue bosen ya, karena kegiatan dia gitu-gitu mulu ya. Gue bilang, mbak, lo yang udah dapat duit segini bosen, gimana orang yang melakukan lo setiap hari nggak ada duitnya. Tapi emang ada rasa apa ya, burnoutnya juga sih bro. Kalau karena gini, soalnya kalau kita ketemu jodoh produk itu agak enak. Gue tuh ada jodoh produk power bank bro, itu penjualan gue sampai miliaran. Kalau di TikTok unik bro, kalau lu ketemu jodoh produk dan itu lu harus kontenin terus-terusan. Oke. Dengan angle beda-beda, ya siapa yang lagi nyari power bank ini, itu sampai udah enak banget gue. Tapi yang itu yang maksud lu harus terus come up with ideas dalam produk itu ya. Kadang-kadang idenya udah nggak keluar bro. Ini lo yang warna birunya, ini lo yang warna putihnya. Udah sampai akhirnya udah kayak gitu dan itu laku terus bro. Nah kalau udah ketemu jodoh produknya, emang lo harus geber di situ sih. Oke. Ini yang gue pelajari ya, yang selama perjalanan gue ini. Menarik. Biasanya orang dari nol, dari kacamata lu nih, dari nol dia mulai bangun konten. Berapa baru lama? masuk ke industri affiliate. Dia bangun konten, dia tuh ada jodohnya lagi nggak? Oh yang ini cocoknya jadi content creator, yang ini cocoknya nge-live. Iya. Ada lagi. Ada. Itu juga membedakan ya, dan itu harus diuji juga. Betul. Biasanya pecah telur tuh berapa lama sih? Kalau dulu gua pede sih bulan keempat udah bisa paling jelek tuh 10 juta komisi ya, 100 juta omset, 10 juta sebulan. Dengan catatan 5 konten tiap hari ya. Kalau dulu kayak gitu gua. Oke. 5 konten tiap hari, satu produk dibikin 30 video. Satu produk Dibikin 30 video. Tujuannya apa sih satu produk dibikin 30 video? Karena kita 3 bulan pertama tuh proses mencari jodoh. Gue itu apakah gue jualan jaket atau gue jualan jemuran ya? Nah itu yang kita testing. Nah itu yang terjadi teman gue. Mas kok kenapa gue yang jodoh gue yang jemuran ya? Oh jadi gue maunya yang ini. Jadi kalau lo ngomong begitu berarti misalnya gue memutuskan ada produk power bank. Betul. Gue bikin 30 video dari 30 angle atau 30 topik yang berbeda tentang power bank. Terus gue posting. Iya. Jadi di awal tuh random dulu bro. Jual apa aja. Nah mana yang penjualan yang paling kenceng, itu kemungkinan besar jodohnya di situ. Itu buat konten kreator. Konten creator. Kalau live bisa dari awal atau harus melewati fase konten creator dulu? Kalau live tuh kayaknya mirip-mirip ya. Temen gue Om Sabar itu kan endingnya juga bukan di TikTok, dia di Shopee di sebelah. Dan Shopee-nya live, dia punya 15 studio sekarang. Dia mencoba berbagai macam konten itu, hasilnya menurut dia ya, gua tuh lama banget ya begitu gua buka ke Shopee, gua buka studio live kok langsung jalan gitu ya. Oh jodoh-jodohnya lagi. Langsung 15 studio dan jalan bro. Wow. Jadi kadang-kadang emang kita tuh kalau emang lu ngonten nggak berhasil, ya kenapa nggak nyoba live? Jangan-jangan jodohmu di situ. Oke. Apa yang menghambat orang tidak berani tampil ya bro? Dari sudut pandang lu, kan lu sendiri orang yang di belakang ya. Iya mungkin merasa jelek kali ya. Kok gue malu sih biasanya, paling umum tuh malu sama tetangga. Oh, malu sama keluarga. Kayak kesannya ngejual atau ngemis gitu ya. Iya kayaknya, soalnya kan TikTok tuh kan dulu
reputasinya jelek karena yang itu bro, yang ngemis kan, Iya. main di lumpur. Makanya orang mindsetnya tuh apa? Bukan mindsetnya apa? Pemikiran tuh TikTok itu adalah mandi lumpur, ngemis-ngemis gitu. Receh lah ibaratnya. Receh. Lah gue tuh masuk ke affiliate tuh gara-gara siapa bro? Karena Tung Das Moringin di situ. Tom MC Flay di situ. Jadi mereka banyak edukasi bisnis. Wah, ternyata keren loh kalau lu emang searchingnya bisnis ya. Iya. Kalau Jadi sesuai passion lu. Iya, kalau lu searchingnya konten receh yang ditampilin Iya, algoritma receh. iya. Gary Vee juga pernah ngomong sih dulu. The next big thing will be TikTok dulu ya, sebelum jadi heboh mungkin 4-5 tahun yang lalu. Oke. Dari tadi gue perhatiin pas gue tanya lu soal perjalanan, lu jawabnya pendek-pendek, singkat-singkat. Pas gue tanya technical TikTok, lu jawabnya panjang, jelas gitu. Is it banyak hal kelam yang tidak mau lu bahas atau memang lu udah melupakan? Iya bro, gue itu emang tipenya itu nggak mau menoleh ke belakang sih. Jadi kalau tanya bangkrut-bangkrutnya gue apa aja, gue udah lupa. Tapi gue pernah nyatet 18 bisnis tuh bangkrut. Tapi gue tuh sampai udah lupa bro. Karena kalau gue inget lagi kayak gimana ya. Mending gue keep moving forward aja. Jadi gue ada mau sesuatu yang baru di depan gitu. Oke. Ada satu bisnis sih sebenarnya yang gue inget yang ini menarik sih. Jadi gue pernah mau bisnis, kan dulu kan gue belajar sama Pak Purdi ya, kalau mulai aja dulu pokoknya kalau mau sukses harus bangkrut 7 kali. Iya Pak Purdi ngomong itu bro. Jadi gue dulu kan, betul Pak Purdi deh. Pak Purdi itu yang bisnis jadi gue pernah ikut coachingnya dia. Pertanyaannya simple, kamu udah bangkrut berapa kali? Dia model gitu bro, kamu udah bangkrut berapa kali? Wah baru sekali pak. Wah ada 6 kali lagi ya, berarti baru nanti yang ke-7 kamu sukses. Itu entah doa atau apa beneran bro. Gue tapi bangkrut kebablasan 16 kali gue. Tapi di situ gue baru tahu ya, itu yang membuat mental. Jadi ini agak unik sih, emang dia orangnya agak unik ya. Jadi gue mencari bisnis untuk gue bangkrutkan bro. Itu lucu banget ya. Jadi gue jualan es teh, gue beli gerobak 8 juta. Saat gue bikin, buka nggak ada yang beli. Seminggu tutup gitu ya. Pak saya sudah 7 kali nih pak. Ya udah sekarang bisnis serius ya. Oh jadi lu cepetin. Berarti lu mempercepat proses pembangkrutan. Oke. Itu gila sih. Itu gila itu bro. Dan itu proven bro. Setelah 7 kali itu udah mulai. Tapi kan di tengah-tengah nambah-nambah bangkrutnya nambah-nambah. Berarti lu memberanikan diri untuk menggagalkan. Bukan nunggu digagalin. Tapi lu menggagalkan sih. By design. Iya jadi bangkrut itu gua desain bener. Gimana cara nih bangkrut tapi modal jangan gede-gede amat gitu. Iya. Yang penting gue melewati angka segitu. Angka 7 ya kata angka apa sih itu? Angka keramat gitu. Iya angka keramat. Aneh sih dan proven sih. Ya memang ada juga perkataan kalau di industri startup dulu kan. Kan dari 10 satu yang bakal survive. Jadi lu kalau investor tuh nginvest ke 10 bisnis, mungkin 9 bakal gagal tapi satu yang akan sukses dan mengcover kerugian dari semuanya. Betul. Jadi probabilitas entrepreneurship itu sukses memang dari 10 ya 1. Betul. Berarti istilahnya 9 pasti bakal fail. Jadi istilahnya lu kalau lagi mau bisnis, kalau bisa lo set dalam waktu 3 tahun, lu sekali jalan 10 usaha, 9 jempol gitu. Betul. Tapi itu satu sisi, tapi sisi yang lain kembali lagi gimana kita menjalankannya dengan konsisten atau enggak kan. Tapi ini menarik nih, strategi lo mendesain untuk menggagalkan dengan cepat. Ini menarik sekali. Bro, coming back to affiliate. Berarti kuncinya adalah 1, personal brand. Kedua, lu melihat peranan AI gimana bro? Apa yang bisa dilakukan dengan AI untuk mempercepat either income, berarti revenue, atau growth, pertumbuhan? Iya, AI ini emang gila sih. Jadi AI itu membantu kita bro. Kalau kita udah burn out sih. Jadi kan kita bisa tanya, tolong carikan saya kata-kata pembuka yang lagi bener-bener penjualannya bagus di TikTok affiliate. Nah itu dia akan pilihin yang hooknya yang dipakai oleh orang-orang yang penghasilannya ratusan juta bisa keluar bro. Kan kita tinggal modeling aja kan. Artinya hook itu kan sebenarnya proven di audience kan. Gila sih bro. Terus kalau kadang-kadang kita nanya AI itu, gue lagi capek nih harus ngapain gitu. Gue pernah nanya gitu, jawabannya kamu harus tetap konten,
tapi nggak usah terlalu serius-serius. Jadi mungkin kamu bisa pakai ngonten dengan tanpa wajah dulu. Itu bener-bener kayak gila, kayak coach sih bro sih sebenarnya. Itu tadi yang lu bilang tadi ya. Ngeri banget ini ya. Coaching kita tuh udah AI sekarang ya. Iya, bener sih. Kita nanya apa aja dijawab loh bro, gila. Jadi lu percaya sama sistem autopilot nggak? Gua gimana ya? Gua masih percaya sih. Cuma gue jujur gue nggak passion di bisnis konvensional. Ternyata bro selama perjalanan gue hidup, gue tuh kayak ini bro, kayak terbelenggu sih. Sebenarnya passion gue itu adalah di balik layar digital marketing yang tidak membutuhkan karyawan sama affiliate. Nah gue itu kan ke ini aja bro, ke ya apa ya, blessing in disguise istilahnya ya. Gue nggak suka jualan ini, gue nggak juga suka bisnis konvensional, tapi duit gue di situ gitu. Oke. Tapi sekarang sudah umur 40-an kayak gini, akhirnya gue mencoba menemukan sesuatu yang gue suka tapi duitnya nggak kalah sama bisnis konvensional. Oh menarik. Tapi lu bisa mengconsider diri lu itu, kalau tadi lu sempat bilang sama gue kayaknya gue konseptor, tapi gue lihat lu orangnya highly technical sebenarnya bro. Iya, tapi gue gampang bosen. Gampang bosan. Gampang bosen. Gimana lu mengcounter diri lu sedangkan di dalam dunia affiliate ini yang sangat dibutuhkan adalah konsistensi dan brutal? Nah itu kembali karena gue seneng bro. Pertama gue seneng menyendiri di kafe, berpikir menyendiri di kafe. Gue mikir dulu kan, kenapa kalau gue di kafe kenapa nggak gue pakai jaket ini ya? Jadi sambil di kafe ya cuma halo guys gue lagi pakai jaket ini. Kalau mau samaan belinya di sini ya, di keranjang sini ya. Dan itu ternyata suatu keasikan buat gue bro. Sesuatu yang lu kerjakan cuma semenit tapi hasilnya bisa miliaran bro. Wow. Karena kan lu nge-review apa yang lu pakai, apa yang lu bawa. Gue hari ini bawa powerbank, ya udah tinggal gue tiap hari ke kafe gue ganti-ganti powerbank aja. Ya, dan memang itu yang lo pakai. Iya, bener yang gue pakai. Dan gue ya kerjaan gue nonton podcast bro. Nah nonton podcast lu, kasih solusi. Sebenarnya gue tuh ke kafe tuh pengen nonton podcast. Gue kan seneng belajar kan. Nah cuma jangan sampai gue masa nonton podcast kagak produktif lah gitu ya. Pekerjaan apa yang paling cepet dikerjakan tapi hasil uangnya lumayan lah. Makanya ya affiliate itu sih gue. Wow, keren. Apa tips yang bisa lo kasih ke teman-teman yang sekarang sedang menjalankan usahanya di affiliate, tapi merasa satu burnout, kedua income-nya belum masuk. Udah diambang kayaknya lebih baik gue ganti setir aja. Mungkin nanti lu bisa tambahin terusin ya. Karena biasanya orang itu nggak believe sih. Nggak percaya bahwa ini ada duitnya. Itu yang pertama. Cuma tadi lu bisa bantah itu ya. Pertama lu harus believe dulu bahwa percaya ini duitnya banyak. Yang kedua menurut gue ya, jangan berhenti sebelum ketemu jodoh produk. Jangan berhenti sebelum ketemu jodoh produk. Itu yang akan membuat. Jadi lu mungkin ya lu pekerjaan lu akan 4 bulan 6 bulan akan sia-sia. Tapi gara-gara lu nge-review satu produk itu yang bisa membuat miliaran lu stabil nanti selamanya gitu. Iya. Jadi dalam proses 3 bulan sampai 6 bulan ini ya bener-bener jual apa aja bro. Yeah. Kalau gue punya patokan 2000 video. Jangan nyerah sebelum 2000 video. Nah itu yang gue pengen dengar dari lo. Jangan menyerah sebelum 2000 video. Dan 2000 video itu butuh berapa lama? Setahun kah? Iya kira-kira ya 6 bulan setahun. Tergantung kan bisa 15 video sehari. Bisa 3. Gue sekarang udah 35 video tiap hari gue bikin. Lo dengan bangun 35 video itu waktu yang dibutuhkan berapa lama bro? Gini, ini ada teknik bagus banget ya. Sebenarnya gue belajar dari Kodenis juga. Kodenis tuh income-nya ngeri banget bro, sampai puluhan miliar kan. Nah, dia itu orang tuh kadang-kadang nggak perlu loh yang estetik. Kalau di TikTok tuh kan kayak ngobrol sama temen. Aku pakai ini bagus loh. Aku beli ini di sini bagus loh. Nah, jadi namanya one take oke ya istilahnya. Jadi gue dulu pakai CapCut, gue pakai overlay, pakai apa ngedit guys. Guys lagi ngedit sekarang. Udah yang penting penyampaian lu tepat. One take aja. Jadi bikin video tuh sebenarnya cuma semenit. Ngupload semenit. Jadi total tuh 2 menit bro. Sebenarnya kita bisa bikin video 2 menit 3 menit lah. Kalau lu pakai CapCut bisa sampai 7 menit sampai 8 menit. Nah itu yang bisa membuat lu 30 video. Nanti kan di TikTok enaknya bisa di scheduling kan. Nah schedule udah. Paling kerja cuma 3 jam 4 jam udah beres sih 30 video tuh. Wow, keren banget. 3 jam 4 jam ya. Tapi itu jam terbang ya bro. Jam terbang benar sih. Benar. Lo butuh waktu berapa lama mencapai jam terbang selevel itu?
Oh, setahun kali. Setahun ya. Sebenarnya jam terbang itu bisa, kan kata kalau Timothy bilang kan hoki itu bisa dikejar. Nah, jam terbang itu bisa dikejar dengan cara apa? Gampang, Bro. Gue tuh selalu menyiapkan lembaran kayak gitu ya. Isinya adalah 50 hook sama 50 call to action. Jadi kalau gue mau barang apa aja, supaya gue nggak bingung hari ini mau ngomong apa, gue tinggal baca aja disambungin nih. Akhirnya datang juga kalau lu nggak beli sekarang nyesel gitu. Nah, terus di sini nih hooknya apa nih? Wah, udah rezeki gue nih. Kemarin lagi flash sale gue dapet ini. Terus di sini kalau lu nggak beli sekarang, gue yakin besok promonya udah habis loh. Jadi tinggal gue combine aja, gue mau hooknya apa, perintah belinya apa. Jadi itu yang membuat lu akan cepet. Lama-lama ini kertas udah nggak dibutuhin, Bro. Karena Udah ada di kepala semua. Itu namanya Apa tuh, Bro? learn to learn fast. Belajar untuk belajar lebih cepat. Oh gitu ya. Oke. Tadi kita lagi ngobrol bahwa tadi dia bilang salah satu faktor Roberto ngomong yang bikin orang itu stuck atau pengen give up itu karena dia nggak believe. Tadi yang gue bantai itu sebenarnya ada 2. 99% orang itu beroperasi di level ini ada duitnya nih, baru gue kerjain. Iya kan? Iya. 1% itu beroperasi di level gue yakin akan ada duitnya. 1%. 1%. Artinya lu kalau bahasa ininya gue bahasa apa? Kayak quote gitu. 99% orang beroperasi I see it, I believe it. Tapi 1% beroperasi I believe it, then I will see it. Nah, itu yang menjadi gap. Tapi lu udah menjawab bagus tadi, gue suka banget dan ini menjadi insight buat kita semua dari Roberto adalah jangan berhenti mencoba sampai 2000 video. Itu I think is the best ya. One of the best advice yang gue pernah denger. Ini sih kita karena gue udah bisnis 25 tahun ya, jangan menyanyiakan energi di tempat yang salah sih menurut gue sih. Lu punya energi bagus tapi lu salah produk itu sia-sia gitu. Makanya gue satu produk dibikin 30 konten tujuannya apa? Apakah ini jodoh gue bukan ya, dengan berbagai angle dan lain-lain. Jadi jangan sampai lu sampai 1000 video lu jualan produk itu padahal itu bukan jodoh lu gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi tips yang paling mudah buat teman-teman yang lagi nonton hari ini adalah satu, ini kalau gua runut gitu ya. Lu kalau mau jadi affiliate, lu pertama mulai lu decide langsung, misalnya contohnya lu decide 10 produk dulu. Betul. Ya kan random nih. Masih pakai feeling nih kayaknya ini atau gua nggak tahu kalau ada tools yang bisa ngebantu ngecek produk apa yang paling laku. Minimal kalau ada toolsnya bisa pakai tools. Kedua, lu pilih 10. Dari 10 itu lu bikin 30 video. Ya kan? Itu langkah keduanya. Dan cara membuat 30 video simple, lu siapin 30 opening hook sama 30 closing hook. Iya, Call to action. Kuncinya cuma di situ sih. And jangan lupa siapin SB1M Storybook di samping lo. Jadi anytime lo goyang gitu ya. Ya kan? Dan tinggal lo execute dan ada lagi teknik one take ya. One take. 1 menit. Jadi, cukup. Bahkan bukan 1 menit, 40 detik bisa. 40 detik. Dan lo coba dulu dan itu minimal itu akan memberi probabilitas. Berarti dengan melakukan itu lo meningkatkan probabilitas. Betul. Oke. Dan berbagai angle ya. Maksudnya orang itu kadang-kadang ngonten itu 30 video tapi muka dia mulu. Oke. Hati-hati bro, orang tuh kadang-kadang mau beli produknya tapi gara-gara ada muka kita ganggu penjualan gitu. Padahal produknya keren tapi gara-gara ada muka kita bisa jadi dia nggak beli. Oke. Makanya 30 video tuh harus variasi. Ada yang cuma produknya aja, ada yang produknya nutupin wajah kita kayak gini separuh kayak gitu kan. Supaya orang fokus ke produk, orang mau beli produk bukan mau lihat muka kita sih jadi sebenarnya. nggak selalu pakai muka lu. Ada kucing lu bisa temenin taruh kucingnya di situ. Jadi ada varian-varian ya. Iya, kucingnya lucu orang mau beli kucingnya gara-gara ada muka lu kagak jadi gitu bisa jadi ya. Wow, keren. Karena- Modal utama bro. Yes. Modal utama seorang pebisnis itu apa? Kemauan sih menurut gue ya. Kemauan dan belief sama kemauan sih. Ya. Karena kalau lu nggak belief ya lu sia-sia juga ya. Energi lu yang lu pakai. Misalnya ya tadi seperti lu bilang, gue mau ngerjain gini ada duitnya nggak ya? Akhirnya jadi
apa ya, nggak ada hati gitu untuk di situ. Misalnya gue mau jualan bakso, apa laku ya nanti ya? Nggak ada daya juang. Nggak ada daya juang, bener. Nggak ada daya juang. Iya sih, gue pengen kaya sih dari jualan bakso, tapi apa bisa? Jadi lu tiap hari jadinya nggak sepenuh hati gitu ngerjainnya gitu. Kalau misalnya beda kan, wah gue yakin nih nanti gue dapat 100 juta nih dari sini ya. Wah lu akan sepenuh hati. Mau tutup jam 12 malam masih ada tamu ya, jam 1 malam ya tutup jam 1 malam gitu. Wah. Apa yang bisa lo ajarkan ke anak lo soal uang dan kerja keras, bro? Uang, karena bapaknya pernah terjebak utang ya. Jadi kan utang gue kan 11 miliar ya. Umur 25 tahun gue 11 miliar. Jadi yang gue sadar tuh ketika gue bisa running well, investor tuh gampang banget naruh. Dan itu bank banyak banget datang bro. Jadi gue bukan nyalain bank ya, gue terima kasih sama bank. Cuma bank itu kadang-kadang kalau kita udah nggak ada bisnisnya, udah tutup, duit gue balikin dong. Jadi kita dikejar sampai kapanpun harus balikin. Entah itu nanti di restrukturisasi jadi lebih lama. Iya. Tapi tetap itu, nah itu yang gue mau sampaikan ke anak gue. Kalau bisa nanti pakai investor yang sama-sama, investor yang ngerti bahwa kalau jalan sama-sama, kalau mati ya sama-sama gitu ya. Oke. Nah jadinya jangan inilah, gue lebih milih ke investor yang punya uang yang siap. Oke, artinya lu jangan main di ranah hutang, mainlah di ranah grow together, fall together. Ah ya benar. Sama kalau nggak punya uang ya jangan maksain. Gue dulu punya 32 kartu kredit bro. Wow. Gue memutuskan tuh menggunting semuanya. Jadi 16 kartu kredit gue, 16 kartu kredit istri gue. Yang kita nggak bisa nih kayak gini nih. Ini kan kartu kredit itu kan bikin hidup lebih hidup ya. Bikin hidup lebih hidup ya. Tapi kalau udah banyak ya hidup mati tak mau ya, begitulah kira-kira ya. Gue gunting kartu kredit. Makanya hidup lebih hidup pas tagihannya datang. Kartu kredit buat gue sih masih penting ya. Gue masih ada satu. Itu untuk biasanya untuk bayar online, website dan lain-lain. Karena kan kalau luar negeri kan butuh kartu kredit kan kayak gitu ya. Tapi kalau lu udah ke situ ya, emang banyak ya kayak sebenarnya kalau kita menggunakan dengan benar sih itu bagus ya. Emang buat bisnis gitu. Tapi kan faktanya bro, nggak mungkin bro. Iya. Ada laptop nih, cuma 3 juta, gampang nyicilnya bisa. Iya, betul. Besok ada lagi. Potensi ya. iPhone 17. Iya. Nyicil gini gue bisa makin banyak. Bisnisnya nggak jalan ya. Iya, benar. Kalau lu harus memberi satu pesan buat ke anak muda Indonesia, apa itu pesannya, bro? Mulai aja dulu. Sesuai dengan passion. Bahkan kalau lu suka nge-game ya lu ngonten game aja, siapa tahu ada yang endorse gitu. Karena setahu gue gamer-gamer itu uangnya banyak banget juga. Kalau lu suka kayak anak gue tuh sekarang SMP udah kayak gue, udah jual beli animasi bro. Emang masih gamenya Roblox ya, jadi dia nyari sendiri, codingan sendiri. Di YouTube kan nanya AI juga ya. Passion dia jualin animasi. Dulu gue ternyata ya gue tuh pembeli Roblox sejati kan, adiknya tuh kan suka beli yang animasi apa tuh skin gitu kan. Nah, ternyata kakaknya itu yang menjual animasinya itu. Jadi wah ternyata gue selama ini beliin buat adiknya tuh kayak gini, yang bikin elu tuh, yang dapat duit tuh elu gitu ya. Jadi mulai kayak gitu sih. Ya mulai aja dulu yang paling lu suka. Kalaupun nanti nggak passion lo nggak, ini juga penting nih bro. Kadang-kadang duit itu bukan yang apa yang kita passion bro, tapi mungkin duit itu yang akan membuat kita hidup punya uang dan baru kita bisa menjalankan passion yang kita mau gitu. Gue jualan pelangsing badan bro, sampai miliar dari Amerika tuh kan, Smart Detox ya, itu sampai miliaran bro. Tapi gue nggak suka bro, jujur ya, belajar wah pokoknya ribet banget lah. Herbal gue sebenarnya nggak suka, tapi duit gue di situ. Ya udah, akhirnya gue kencengin. Tapi endingnya ya gue di passion di sini sih, di affiliate sih. Oke. Advice terburuk apa yang pernah lo dengar selama lo hidup? Advice terburuk mungkin nggak tahu ya. Ini kan my POV ya, business plan sih bro. Untuk yang baru, kayak menurut gue sih nggak butuh business plan. Karena gue dulu jalan langsung buka toko tanpa business plan dan itu jalan. Begitu gue ada partner, gue pernah ada partner bro, dia gue ada duit, kita bikin toko baju baru yuk. Di mana? Di Bogor. Oke, kita bikin business plan ya. Dia ngerti business plan bro, keren sih.
Terus pas meeting kayak gitu, waktu nge-chill gitu ya, santai gitu, Ber, ini kalau misalnya rugi tuh kita bisa ngeri loh Ber, bisa sampai 4M loh kalau ngeri. Kalau rugi kayak gini gimana ya? Itu baru, iya juga ya. Kalau rugi gimana ya? Dan gue baru sadar seandainya gue rugi ya itu jadinya apa bro? Gue nggak mulai bro. Oke. Akhirnya yang gue partner sama itu yang dia ada bisnis plan, gue nggak mulai karena dia takut. Gue jadi takut juga. Gue takut ya udahlah akhirnya berhenti. Bisnis plan tetap penting ketika lu bisnisnya udah jalan sih. Karena yang berikutnya itu kan udah punya SOP, udah punya, gue udah SOP lengkap bro untuk kuliner. Ada flowchartnya udah lengkap. Nah itu menurut gue sih bisnis plan itu bisa dipakai untuk bisnis yang kedua sih. Tapi yang pertama tuh mulai dulu aja. Takutnya lu nggak mulai sih. Karena lo kebanyakan informasi, kebanyakan fear. Betul, kebanyakan fear ya. Iya, iya. Jadi lo aliran yang mulai dulu aja. Karena ada aliran yang mulai dulu aja adalah advice terburuk. Tapi Iya, tiap orang punya iya, point iya. of view-nya beda-beda kan. Iya kan. Oke, dan advice yang terindah yang lo pernah ketemu. This is great for me, Sunil. Gue pegang ini works. Ya mungkin ini kali ya. Yang jika lu ketemu jodoh produk sesuai dengan passion lu. Dan ternyata itu bisa dicari sih. Nah itu ya. Itu mungkin advice terindah yang gue ini ya. Jadi gue sebenarnya suka affiliate. Cuma mungkin selama ini lu affiliatein digital marketing tuh gak jalan. Lu kalau nge-affiliatein produk lu jalan. Dan ternyata ini gue ketemu di sini nih. Nge-affiliatein produk. Ngerjainnya cuma semenit. Gue emang suka ngafe. Dan akhirnya gue ketemu. Ya itu advice terbaik gue ya. Cari jodoh produk yang sesuai passion lu gitu ya. Wow. Itu. Thank you, Berto. Terima kasih banyak Om Sunil, gue banyak belajar.